Salam jumpa lewat media. Halo seluruh siswa-siswi kelas 5 SD dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar kembali matematika. Materi pelajaran kita hari ini adalah pembagian pecahan desimal. Namun, sebelum kita memulai belajar, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan, di mana penulisannya menggunakan tanda koma. Apabila bilangan pecahan desimal terdapat satu angka di belakang koma, itu berarti per 10. Dua angka di belakang koma artinya per 100. Sedangkan kalau ada 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Oke, apa ya tujuan kita belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melakukan pembagian pecahan desimal menggunakan 2 utas pita atau tali. Yang kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian pecahan desimal. Kita mulai dengan kegiatan yang pertama ya. Ibu guru memiliki 2 utas pita. Pita yang pertama berwarna merah dengan panjang 25 cm. Sedangkan pita yang kedua berwarna biru dengan panjang 20 cm. Jika kita gunting bagian pita berwarna merah, maka kita akan mendapatkan 1 bagian pita dan tersisa sedikit bagian pita yang lain. Jika diukur, panjang sisa pita ialah 5 cm. Maka kita bisa menuliskan dalam lembar kerja kita. Ukuran pita pertama 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ukuran pita kedua 20 cm sama dengan 0,20 meter. Jika kedua tali atau pita disejajarkan menjadi sebagai berikut. 1 bagian sisa 5/20 sama dengan 1/4. Jika didesimalkan menjadi 0,25. Maka hasil bagi dari 0,25 dibagi 0,20 sama dengan 1,25. Sekarang lakukanlah dengan pita yang kamu miliki. Ukuran tali atau pita yang pertama 18 cm. Ukuran tali atau pita kedua 12 cm. Selamat mencoba. Sebelum kita melakukan kegiatan yang kedua, kita gerakan dulu yuk anggota tubuh kita yang mungkin terasa kaku. Mulai dari leher dan kepala kita putarkan pelan-pelan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian badan dan tangan sesuai dengan kebutuhan kita. Sudah mulai rileks? Nah, kalau sudah mulai rileks, kita lanjutkan kegiatan kedua ya. Bagaimana menyelesaikan soal pembagian pecahan desimal? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kamu ikuti. Pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kedua, gantilah tanda bagi menjadi kali dan ubahlah posisi penyebut dan pembilang pecahan di belakang tanda operasi hitung. Ketiga, bagilah penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Keempat, kalikanlah angka-angka yang tersisa. Yang kelima atau yang terakhir, sederhanakanlah pecahan, kemudian ubahlah menjadi pecahan desimal lagi. Berikut adalah tabel pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang dapat membantu kamu
untuk menuliskan pecahan desimal. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. 5,4 dibagi 0,6 sama dengan. Ingat kembali langkah-langkah yang harus kamu lakukan ya. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5,4 dan 0,6 dijadikan pecahan biasa. Karena mereka hanya ada satu angka di belakang koma, maka menjadi per 10. Sama dengan 54 per 10 dibagi 6 per 10. Kemudian tanda bagi berubah menjadi kali dan angka di belakang tanda operasi dibalik sehingga sama dengan 54 per 10 dikali 10 per 6. Kamu dapat lihat di angka atas ada angka 10 dan juga angka 10 di bagian bawah. Maka kita dapat membagi keduanya dengan angka yang sama yakni 10. Sehingga 10 dibagi 10 sama dengan 1. Begitu juga dengan 54 dan 6. Mereka bisa sama-sama dibagi dengan angka 6. Maka 54 dibagi 6 sama dengan 9. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Terlihat sekarang yang tersisa adalah 9 dikali 1 sama dengan 9. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka 9 dibagi 1 adalah 9. Maka 5,4 dibagi 0,6 sama dengan 9. Kita lanjutkan ke soal kedua. 0,15 dibagi 1,2. Cara penyelesaiannya adalah pertama, kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,15 ada dua angka di belakang koma, sehingga menjadi per 100. Sama dengan 15 per 100 dibagi 12 per 10. Sama dengan tanda bagi berubah menjadi kali. Dan bagian belakang bertukar posisi sehingga menjadi 15 per 100 dikali 10 per 12. Kita bisa lihat ada angka 10 di atas dan 100 di bawah. Nah, keduanya dapat kita bagi dengan angka 10 sehingga hasilnya menjadi 10 dibagi 10 sama dengan 1, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Angka 15 dan 12 juga bisa kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 15 dibagi 3 sama dengan 5, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka yang tersisa adalah 5, 1, 10, dan 4. Kita lihat lagi, ternyata 5 dan 10 dapat kita bagi dengan angka 5. Hasilnya 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka ini sudah selesai. Kita tidak dapat membagi kedua angka yang ada di bawah ya. Yang harus dibagi adalah atas dengan bawah. Sisanya adalah 1 kali 1 sama dengan 1 dan 2 kali 4 sama dengan 8. 1 per 8 sama dengan 0,125. Maka 0,15 dibagi 1,2 sama dengan 0,125. Perhatikanlah pengulangan penjelasan contoh soal 1 dan 2 berikut ini.
Contoh soal 3. 3,6 dibagi 0,08. Cara penyelesaiannya adalah 3,6 dan 0,08 diubah menjadi pecahan biasa, sama dengan 36 per 10 dibagi 8 per 100. Sama dengan 36 per 10 dikali 100 per 8. Perhatikanlah angka 100 di atas dan juga 10 di bawah. Keduanya dapat dibagi dengan angka 10 sehingga menghasilkan 100 dibagi 10 menjadi 10, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Angka 36 dan 8 juga dapat kita bagi dengan angka 4. Hasilnya 36 dibagi 4, 9, sedangkan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kita perhatikan lagi. Ternyata ada angka 10 dan angka 2. Kedua-duanya dapat dibagi dengan angka 2. Hasilnya menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka angka yang tersisa adalah 9 dikali 5 sama dengan 45 per 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka 45 per 1 sama dengan 45. Maka 3,6 dibagi 0,08 sama dengan 45. Contoh soal 4. 0,26 dibagi 0,08. Cara penyelesaiannya, ubahlah mereka menjadi pecahan biasa. Karena ada dua angka di belakang koma, jadikan mereka per 100 ya. Sama dengan 26 per 100 dibagi 8 per 100. Sama dengan tanda bagi berubah menjadi kali. 26 per 100 dikali 100 per 100. Lihatlah ada angka 100 di atas dan 100 di bawah. Kita dapat membagi dengan angka yang sama, yakni 100. Sehingga menghasilkan 100 dibagi 100 sama dengan 1. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Wow, kita lihat lagi yuk, ada angka 26 dan angka 8. 26 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya 13 dan 4. Sehingga 13 kali 1 sama dengan 13, 1 kali 4 sama dengan 4. 13 dibagi 4 hasilnya adalah pecahan campuran, yakni 3, 1 per 4. 3 1 per 4 jika didesimalkan menjadi 3,25. Maka 0,26 dibagi 0,08 sama dengan 3,25. Perhatikanlah kembali penjelasan contoh soal 3 dan 4 berikut ini. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, masih ingatkah kamu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pembagian, pecahan, desimal. Kamu masih ingat caranya kan? Berikut caranya. Setelah ini, kamu akan mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh ibu guru. Silakan dikerjakan secara mandiri. Apabila kamu belum memahaminya, silakan putar kembali video ini sampai kamu memahaminya. Dan jangan malu untuk bertanya kepada ibu guru ya. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya. Tetap semangat, tetap sehat. Dah.